Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khairu ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di pembuka bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini mengingatkan kepada kita akan banyak hal. Selain Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Nabi SAW dilahirkan. Namun pesan lain yang ingin saya sampaikan agar kita bisa menggali dan mendapatkan faedah serta pelajaran yang berharga darinya, Rabiul Awal ini mengingatkan akan kebiasaan para sahabat terdahulu, di mana mereka sudah memulai berdoa memanjatkan permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Itu sudah dimulai lebih awal, lebih dini, 6 bulan sebelum datangnya hari H. Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala menjadi saksi hidup bagaimana para sahabat dahulu, mereka semua selalu memanjatkan doa 6 bulan, hamin 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka sudah memanjatkan doa agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Dan kalau kita tarik ke belakang dari Ramadan, 6 bulan sebelumnya, kalau tidak salah memang bulan Rabiul Awal ini adalah awal bulan di mana dahulu para sahabat sudah memanjatkan doa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang diajarkan oleh orang-orang soleh kepada kita cukup banyak dan beragam. Salah satunya dari riwayat Yahya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sebagaimana doa yang tadi saya sampaikan di pembuka, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para ulama sepakat ini bukan berasal dari Nabi, tapi doa ini sangat masyhur di kalangan para ulama salaf terdahulu. Dan tidak ada salahnya kita berdoa dengan doa semisal dan seperti ini. Bahkan doa ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan 3 faedah yang mulia. Kalau seandainya kita rutinkan semenjak awal Rabiul Awal ini hingga Masya Allah ta'ala, apakah nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan ataukah tidak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi paling tidak dengan kita berdoa sebagaimana para sahabat dahulu memulai dengan doa-doa pengharapan untuk bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan lebih awal, itu mengandung 3 faedah dan 3 hikmah berharga yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan renungan untuk kita semua. Yang pertama, dengan kita mengawali doa seperti itu, jamaah, hikmah yang pertama dan faedah yang pertama menunjukkan begitu tingginya tawakal orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana tidak, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah meminta, mereka sudah memohon. Dan ini adalah bagian dari bentuk tawakal sebelum beramal. Dan seringkali kita sampaikan di tempat yang lain dan juga di tempat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum apa? Beramal, tawakal di saat kita beramal, dan pasca beramal.
Sebagaimana tawakal sebelum beramal, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, para ulama menyebutkan bentuk tawakal sebelum beramal itu bervariasi. Salah satunya dengan menjaga keikhlasan, dengan meluruskan niat, dan yang lain dengan memperbanyak apa? Doa. Makanya ketika mereka berdoa lebih awal, menunjukkan bagaimana tingginya sandaran hati mereka, kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari, jamaah dirahmati Allah, ya, apa yang mereka pinta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa seperti ini enggak akan sia-sia. Karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah pasti berpahala. Dan mereka juga menyadari bahwa usia manusia terbatas. Maka dengan tawakal lewat doa-doa seperti ini, inilah yang akan menjadi jaminan dan sebagai bukti di hadapan Allah. Sekalipun nanti Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini akan menjadi penjamin, insya Allah kita pun dimasukkan di antara golongan orang-orang yang mendapatkan pahala berpuasa meskipun tahun ini kita belum bisa berjumpa dengannya. Ya, ini adalah pelajaran dan hikmah yang pertama, menunjukkan kuatnya tawakal. Yang kedua, dengan kita berdoa seperti ini, jamaah dirahmati Allah, ini akan membangkitkan semangat untuk beribadah layaknya tatkala kita berada di bulan Ramadan tahun lalu. Kalau seandainya kita sering mengucapkan Ramadan dalam lisan kita, insya Allah yang terngiang dalam benak kita itu bukan sekali lagi makanan dan kolak pisang sebagai pembuka, insya Allah. Yang kita kenang itu adalah masa-masa indah di saat kita beribadah kepada Allah. Semenjak jam 3 kita sudah bangun sampai kita begadang malam, dan itu tidak pernah kita mengeluh. Dan itu sekali lagi bukan 1-2 hari, tapi 1 bulan. Itulah masa-masa indah. Itulah waktu-waktu di mana melejit dan melesat begitu tingginya keimanan kita. Kita nggak pernah mengeluh untuk sholat taraweh 11 bahkan lebih dari itu setiap malamnya. Kita pun terasa haus untuk selalu membaca Al-Quranul Karim dimanapun, kapanpun, dan tanpa ada rasa malu. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, di manakah sholat malam kita? Di bulan Rabiul Awal dan bulan-bulan sebelum hari ini. Di manakah bacaan Al-Quran kita juga? Maka dengan kita sering menyebut misalnya dengan doa seperti ini atau dengan doa yang lain, ya Allah perjumpakan aku dengan bulan Ramadan. Seandainya doa-doa seperti ini sering kali kita ucapkan, insya Allah Ramadan yang terngiang, insya Allah itu bukan makanannya. Bukan masa-masa di mana kita bertemu dengan teman-teman kita di masjid atau di tempat yang lain di saat kita berbuka. Tidak, tapi akan mengingatkan kita pada ibadah. Maka dengan kita sering mengingat Ramadan akan membantu kita dan mendorong kita dan meningkatkan semangat kita untuk beribadah kembali layaknya bulan Ramadan. Seperti halnya tatkala kita sering menyebut nama orang tua kita, jemaah. Sesering mungkin kita mengenang, menyebut nama orang tua kita, pasti terbersit bagaimana kita ingin berbuat terbaik, berbakti, entah mereka masih hidup ataukah mereka sudah meninggalkan kita. Ada kenangan indah yang membangkitkan semangat kita untuk berbuat baik, berbakti. Itu pasti. Tapi kalau seandainya hampir setiap hari kita disibukkan dengan aktivitas pekerjaan kita dan tidak terbesit sama sekali nama orang tua kita yang telah berjasa untuk kita hingga saat ini, besar kemungkinan kita pun tidak tergerak hati kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana juga tatkala kita banyak menyebut nama Ramadan, insya Allah ini akan mendorong kita untuk kembali ke masa-masa indah layaknya Ramadan tahun lalu, dan akan membangkitkan semangat kita untuk sholat malam lagi, bacaan Al-Quran lagi. Nah, ini adalah faedah yang kedua dan yang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir. Dengan kita membaca doa itu, jamaah yang dirahmati Allah, bagian dari upaya kita untuk melestarikan dan untuk menghidupkan kembali sunnah orang-orang soleh sebelum kita yang hampir punah dan musnah di zaman ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang ingin menghidupkan dan melestarikan? Karena kalau bukan kita, besar kemungkinan 10 tahun ke depan, 20 tahun lebih parah. Kondisi semakin jauh dengan masa kenabian dan semakin dekat dengan hari akhir, kondisinya enggak lebih baik, bahkan lebih buruk.
Nah, kalau seandainya kita nggak menghidupkan dan melestarikan sunnah seperti ini, apa yang terjadi 10 tahun ke depan? Barangkali doa-doa seperti ini, jamaah dirahmati Allah, akan dianggap sebagai ajaran-ajaran sesat bagi orang-orang yang baru mendengar kalau memang ada sunnah seperti ini. Maka marilah kita berupaya untuk diri kita pun mengedukasi dan mendakwakan kepada yang lain, jadi agar kita sudah memulai menghidupkan sunnah-sunnah, dan masih banyak sunnah-sunnah yang belum bisa kita kerjakan. Hanya saja Rabiul Awal di awal ini mengingatkan saya secara pribadi dengan kebiasaan para sahabat yang kita akui atau tidak memang sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena doa-doa yang dikaitkan dengan Ramadan itu biasanya sudah menjelang Ramadan. Ya, ketika iklan-iklan sirup sudah mulai bermunculan, itu baru terasa kita, oh ternyata sudah dekat dengan Ramadan. Ketika sudah mulai diskon-diskon pakaian, ya mendekati Ramadan itu baru bermunculan, itu baru kita terasa. Ya, kita nggak selamanya seperti itu. Ya, layaknya dan berkali-kali kita sampaikan, yakni bahwasanya seorang atlet untuk menjaga kebugaran itu malah lebih panjang masa briefingnya mereka di karantina, ya, karena ketika hari H mereka benar-benar fit dan siap untuk menghadapi, ya, perlombaan sebenarnya. Demikian dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa, ya, berdoa, meminta kepada Allah. Hal ini menunjukkan tingginya tawakal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harapan kita memberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yakni tahun ini. Taib jamaah dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih sampai pada ayat yang keberapa jamaah? Di ayat yang ke-20, 20 ya. 28, taib. Di ayat yang ke-28 pada pertemuan sebelumnya ayat yang ke-20 yakni 8. Ini cukup panjang. Dulu kita sampaikan 3 hal atau 2 hal. Yang pertama itu adalah sebab nuzul, dan yang kedua tentang keutamaan apa? Sabar. Mulai dari definisi sabar, mulai dari, ya, macam-macam sabar, mulai dari hukum sabar sampai pada terakhir keutamaan yakni sabar. Saya anggap ini masuk dalam poin yang kedua. Urgensi sabar dalam menjalankan ketaatan atau dalam menghadapi kemaksiatan atau ketika menghadapi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 poin ya. Yang dulu sabab nuzul sudah kita sampaikan, ini sudah selesai. Yang kedua urgensi, ya, kesabaran. Ini juga sudah insyaallah dengan berbagai subtopik yang sudah kita bahas. Ada kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga kita ingin membahas Allah Subhanahu wa taala firman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wasbir nafsaka ma'al ladin, bersabarlah dengan orang-orang yang selalu memuji, berdoa, berzikir kepada Rabbnya siang dan malam. Nah, ini yang mau kita bahas tafsir, ya, dari kalimat siang, bil ghadati pagi dan petang, maaf. Baik. Ya, enggak. Bil ghadati 6. Wal asyi, ya. Ghadat itu artinya pagi dan petang. Ini adalah faedah yang ketiga. Kita masuk tafsir terlebih dahulu baru faedah yang lain. Bil ghadati wal asyi. Para ulama mengatakan bahwa pagi dan petang ini ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pagi dan petang itu memiliki makna, tafsirnya itu menunjukkan keseringan atau selalu. Maksudnya gini,
Ya, pagi siang itu seperti bahasa yang paling mudah kita pahami itu kalau kita lagi marah atau mungkin ingin mengungkapkan keseringan seseorang. Orang ini ya kalau sudah main pagi siang main terus, paham maksudnya itu? Itu sudah masuk bahasa apa? Bahasa kita juga menunjukkan apa? Main terus. Ya, menunjukkan keseringan selalu ya untuk berbuat sesuatu. Sering main, pokoknya terus dan selalu berbuat. Lah, dalam bahasa Arab kadang-kadang pagi, malam, siang, petang itu memiliki makna yang pertama menunjukkan keseringan perbuatan tersebut atau menunjukkan perbuatan itu selalu dikerjakan terus menerus. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan pagi dan petang ini menunjukkan waktu ya yang spesial hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau ini tidak menunjukkan waktu, kalau ini menunjukkan waktu yang spesial. Padahal kita tahu waktu itu ada yang pagi, ada yang siang, ada petang dan ada malam. Tapi kenapa disebutkan pagi dan petang? Berarti memang sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebut dua waktu ini memiliki kelebihan, memiliki keutamaan dan keistimewaan. Waktu pagi dan siang. Lah, beberapa ulama banyak yang lebih condong dengan pendapat yang kedua. Bahwasanya ketika disebut bil ghadati wal asyi ya, itu menunjukkan waktu. Artinya orang-orang yang beriman yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, pagi dan petang. Kenapa dua waktu ini menjadi spesial? Ya, salah satunya para ulama mengatakan karena dua waktu ini adalah ya pembuka waktu dan penutup waktu. Pembuka dan penutup yakni waktu. Ya, itu salah satunya. Makanya kemudian dari sinilah kita disunahkan untuk dzikir apa? Dzikir pagi dan yakni petang. Ini jadi spesial. Pembuka di saat manusia ini ya habis terlelap dalam tidur malamnya, secara umum kondisi fisiknya fresh. Dia sudah mulai membuka lagi lembaran baru. Maka disinilah sebagai pembuka waktu di pagi kita disunahkan untuk selalu menyandarkan diri kita kepada Allah lewat dzikir dan doa. Salah satunya disunahkan untuk dzikir pagi. Sebagaimana juga waktu ini menjadi spesial sebagai penutup waktu mau menjelang malam. Para ulama ada mengatakan kenapa tidak pagi saja? Kenapa petang juga diapakan? Disunahkan karena ini adalah waktu-waktu manusia masih sibuk dalam pekerjaannya. Maka agar kita tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini kan masih fresh. Ya, kita disunahkan untuk membuka awal lembaran setiap pagi dengan zikir kepada Allah. Lah, sedangkan di waktu petang ini para ulama mengatakan ini adalah waktu-waktu sibuknya kita untuk kerja. Cobalah kita perhatikan bersama ya. Kalau seandainya kita di kampung, insya Allah masih lah bisa ngejar ya untuk datang tepat waktu pulang dari sawah sebelum apa? Maghrib. Tapi untuk orang-orang yang ada di kota metropolitan dan hampir semua kota-kota besar, mereka biasanya fingerprint itu baru jam 4 sampai di rumah jam berapa? Ya, kadang setelah maghrib. Waktu sore terbuang banyak hal. Ya, salah satunya itu adalah sholat asar, beda dengan sholat subuh. Sholat duhur. Sholat duhur itu biasanya hampir semua orang muslim ya dalam ya pekerjaan mereka, entah itu pedagang, lepas, swasta, negeri, hampir semuanya sholat. Karena biasanya duhur dipakai sebagai isoma. Ini asare, nggak semua. Ya, nah makanya disinilah kemudian waktu-waktu di mana banyak orang itu lalai karena kesibukan kerjanya.
Apalagi ketika dia itu pulang di kota besar yang ditambah dengan macet, ya sudah. Sudah lupa semua. Dzikir juga lupa, sholat asar akhirnya terlupakan. Maka inilah salah satu di antara tujuan kenapa 2 waktu ini spesial, karena menjadi pembuka dan penutup. Pembuka wajar, penutup karena agar kita tidak terlalu tersibukkan dengan nuansa dan suasana kerja kita yang rata-rata itu di akhir. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi waktu spesial. Khusus untuk pagi, ya, ini adalah waktu yang berkah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah apa? Berdoa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan untuk umat ini, Allahumma barik li ummati fi bukuria, di waktu pagi. Waktu spesial karena waktu pagi ini adalah waktu keberkahan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya, siapapun yang memulai awal lembaran baru di waktu pagi itu dengan ibadah, otomatis dia akan mendapatkan efek dari doa mustajab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keberkahan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan, Allahumma barik, ya Allah turunkanlah keberkahan li ummati, kepada umatku fi bukuria, di waktu yakni pagi. Maka oleh karenanya waktu pagi ini menjadi waktu berkah. Ya, kalau kita lihat para ulama-ulama terdahulu, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu memanfaatkan betul waktu pagi ini untuk berdoa dan berzikir. Bahkan yang bagi mereka dengan waktu berdoa di waktu pagi itu dianggap sebagai apa? Sebagai suplemen terkuat melebihi sarapan 4 sehat 5 sempurna. Ya, makanya itu diakui oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan ini sendiri jamaah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya apa? Ya, saya mendapati gurunda saya yaitu Syekhul Islam Taimiyah itu pernah mengatakan, seandainya ba'da subuh waktu pagi saya enggak zikir, pasti akan lemas. Lemas itu enggak berselera untuk beribadah, enggak semangat untuk berdakwah, ya, pun menjadi malas untuk menjalankan ketaatan. Maka marilah kita banyak mengoreksi diri dan mengevaluasi. Kalau seandainya kita itu malas beribadah sepanjang yani hari, barangkali ada yang kurang di saat kita pagi untuk selalu berzikir dan berdoa. Makanya Syekhul Islam mengatakan bahwasanya apa? Suplemen saya tiap pagi, ya, itu bukan obat kuat, bukan sarapan, bukan susu dan lain sebagainya, tapi suplemen yani saya itu adalah berdoa. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yani anhu itu juga pernah selalu berdoa, berzikir di waktu pagi. Dia enggak ingin manfaatkan ini dengan tidur atau ngobrol atau sambil menunggu yakni sunrise, ya, matahari, cuma itu yani saja, tidak. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ketika yani pagi hari, dalam sebuah riwayat yang sahih, beliau selalu berdoa. Dan ketika berdoa, setelah beberapa waktu kemudian beliau menyuruh kepada, ya, salah satu budaknya untuk melihat matahari sudah terbit apa belum. Baru kemudian ketika terbit beliau berdoa, alhamdulillahilladzi aqalana hadza. Ya, ya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjagaku hari ini. Syekh Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahu taala, ketika menjelaskan doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, segala puji bagi Allah yang telah menjagaku hari ini, padahal beliau itu baru berada di pembuka hari. Tapi Ibnu Mas'ud berdoa, segala puji yang telah menjaga aku hari ini. Kenapa demikian? Itu menunjukkan optimisme Abdullah Ibnu Mas'ud. Karena kalau seandainya pembuka hari itu sudah berdoa, berzikir, ini akan menjadi perisai yang kuat sampai bertahan satu hari. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa ya nih jamaah? Ya, orang yang berdoa di pagi hari, zikir pagi, zikir petang itu laksana orang yang pakai baju besi. Ya, jadi zikir pagi kata Ibnu Qayyim seperti pakai yani baju besi. Ya, kata beliau, baju besi ini kalau seandainya kata beliau kullama zadat, bertambah doa-doanya semakin banyak,
maka baju besi ini akan semakin tebal. Berarti kalau semakin tebal baju besi yang dipakai oleh seorang pejuang, mujahid, orang yang berperang, itu akan memiliki banyak manfaat, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, ya, bisa menghindarkan dari mara bahaya, semakin tebal. Ya, sama juga kalau seandainya kita pakai motor, pakai apa namanya? Rompi misalnya. Kalau rompinya tipis ya beda dengan kalau seandainya rompinya tebal. Sebagaimana juga seorang mujahid ketika berperang. Artinya apa? Insya Allah meminimalisir terjadinya mara bahaya yang lebih besar. Kata Ibnu Qayyim itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya apa? Semakin tebal berarti semakin kuat. Maka orang yang berperang dengan itu, insya Allah semua senjata-senjata itu akan mental, bahkan bisa kembali kepada si musuh. Itu adalah gambaran. Semakin banyak, semakin kita berzikir pagi atau petang, maka hal itu akan bisa menjadi apa? Menjadi perisai yang kuat yang akan membalikan panah-panah syaitan ketika ingin menggoda kita. Itulah gambaran bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala menekankan bahwa waktu pagi dan waktu petang itu memang waktu yang spesial, ya, apalagi di situ pembuka dan penutup. Dan yang kedua, waktu ini adalah waktu yang diberkahi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya yang memanfaatkan waktu pagi khususnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa bahwasanya orang yang berzikir di waktu pagi itu lebih afdol daripada memerdekakan 4 budak. Alhamdulillah, ini adalah di antara penjelasan para ulama kenapa disebut pagi dan petang. Ada yang mengatakan menunjukkan keseringan atau selalu atau terus menerus. Ya, sebagaimana kalau orang itu menggambarkan anak yang main terus, kadang seperti itu. Bekerja terus, kadang gitu. Siang, malam kerja terus, main terus. Lah kadang-kadang kan itu menunjukkan selalu berdoa. Tapi sebagian besar para ulama lebih condong dengan pendapat yang kedua. Taib. Yang keempat jamaah dirahmati Allah. Di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah urgensi apa? Urgensi keikhlasan atau ikhlas, keikhlasan dalam beramal, taib, dan keutamaannya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita melihat ikhlas itu dari kalimat apa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Lah ini. Yuridunya wajha, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah para ulama ilmu tafsir mengambil sebuah faedah dan pelajaran bahwa ayat ini menunjukkan urgensi dan pentingnya kita menjaga keikhlasan di saat tiap kita beribadah atau beramal. Maka oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ikhlas itu ternyata memiliki banyak istilah. Istilah ikhlas itu ternyata memiliki beragam nama dan istilah. Nama yang pertama kadangkala dengan menggunakan apa? Ibtigha'a mardatillah, mengharap apa? Ridhonya Allah. Ini adalah istilah pertama, sama-sama ikhlas, tapi dengan bahasa Al-Quran yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika tigha'a mardatillah. Barang siapa yang berbuat untuk mengharap ridha Allah, itu maksudnya apa? Itu nama lain dari apa? Ikhlas itu sendiri. Pun demikian dengan nama yang kedua, nama ketiga, dan nama yang keempat nanti kita akan sampaikan setelah ada. Tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, ini adalah istilah-istilah ikhlas yang kita jumpai di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau seandainya yang pertama kita jumpai di dalam Al-Quran itu dengan istilah ibtigha'a mardatillah, sebagaimana ada di dalam surat An-Nisa ayat 114. Adapun yang kedua itu menggunakan wajah, sebagaimana ada di dalam surat ya Al-Kahfi ayat 28, ada juga di dalam surat Al-Insan ayat yani 9. Allah Subhanahu wa taala firman, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'au wala syukura. Jadi kita menginginkan wajah Allah, mengharap atau menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah istilah lain dari yang ikhlas. Atau yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, bahasa Arabnya, dan ini ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu thawabal akhirati nazid lahu fi harthi. Yuridu thawabal akhirah, menginginkan atau mengharap thawab pahala akhirat. Itu juga istilah yang ketiga dari ikhlas. Ya, makanya ini adalah istilah yang ketiga, ataupun istilah yang terakhir itu adalah ikhlas itu sendiri, dan ini yang paling apa? Yani masyhur. Ada di dalam surat Al-Bayyinah, mukhlisina lahuddin. Ya, termasuk di dalam hadis Nabi SAW itu pernah bersabda, "Thalathun la yahil." Ada 3 hal di mana orang itu tidak akan memiliki rasa iri. Ya, yang pertama ikhlasul amal. Nabi SAW mengatakan ikhlas. Berarti apa itu ikhlas? Ya sama dengan ini. Sama juga dengan istilah kedua. Pun demikian sama maknanya dengan istilah yang pertama. Nabi SAW menyebut ikhlasul amal. Yang kedua ta'atu waliyil amr, taat kepada penguasa pemerintahan yang sah asalkan dalam ketaatan dan bukan kemaksiatan. Yang ketiga kata Rasulullah luzumul jamaah. Ya, selalu mengikuti apa? Jamaah kaum muslimin. Artinya di sini bukan jamaah itu kelompok-kelompok, yakni tidak, tapi para ulama-ulama yang berilmu, yang soleh-soleh. Itu yang dijadikan sebagai panutan dan suri tauladan. Kalau seandainya orang itu melakukan 3 hal ini, insya Allah kata Rasulullah SAW, tidak akan muncul rasa ghil, rasa iri, terutama di dalam hati seorang yakni muslim. Nah, saya ingin menyampaikan hadis itu pun demikian dalam surat Al-Bayyinah, mukhlisin itu adalah istilah yang terakhir, meskipun ini yang masyhur di dalam ya kitab-kitab para yakni ulama. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait yakni keikhlasan, yang kedua keutamaan. Ya, keutamaan. Keutamaan ikhlas ini sangat banyak, dan saya ingin menyebutkan secara global yakni saja biidznillah taala. Yang pertama, ya, keutamaan yang ikhlas yakni jamaah dirahmati Allah, ini bisa menghapus apa? yakni dosa. Ya, sebagaimana kisah satu yakni pezina dari Bani Israel ini juga pernah kita sampaikan. Yang kedua, selain pezina siapa? Orang yang ngasih air minum kemana? Air minum ke anjing. Ya. Kalau kita lihat hadisnya ini tidak diragukan sahih. Tapi intisarinya, kenapa di akhir kisah pezina ya, yang ngasih air minum, ini satu kisah sebenarnya, dan yang lain itu menyingkirkan apa? Menyingkirkan duri di jalanan. Maaf, ini satu kisah. Seorang pezina yang ngasih air minum ke anjing. Akhir dari kisah ini Nabi SAW mengatakan apa? Ghafarallahu lahu biya khotoyaha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, padahal dia sebelumnya profesinya sebagai seorang pezina. Maka disinilah para ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan ini karena apa? Ia sudah bertaubat, dan yang kedua, ngasih minumnya itu karena dibangun atas rasa apa? Dan ikhlas.
Maka ikhlas inilah yang menjadi sebab kenapa dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, dan nanti bisa dilihat di akhir kisah panjang itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghapus dosa karena apa? Keikhlasannya. Bukan karena sekedar ngasih minum. Kalau cuma sekedar ngasih minum enak Pak, yang punya kandang bebek 100 ekor, yang punya tiap hari hanya ngasih. Karena dulu pernah dengar, lawang pezina ngasih 1 anjing air minum saja dihapuskan dosanya. Ya, kita tiap hari ngasih minum apa? Ya, bebek, ayam, burung, wah enak ini ya. Bukan seperti itu, bukan sekedar ngasih minum, tapi apa? Keikhlasannya itu yang menjadikan dosa itu diampuni atau dihapuskan. Taib. Pun demikian dengan menyingkirkan duri. Ini juga sama. Hadisnya hampir sama dengan itu. Ketika menyingkirkan duri, tapi di akhir Nabi SAW mengatakan dosa-dosanya diampuni. Apakah semudah itu? Ya, tidak semudah itu, karena ketika orang itu menyingkirkan duri, hatinya itu sudah benar-benar mengharap ridha Allah. Bukan menyingkirkan itu untuk mendapatkan pujian misalnya. Menyingkirkan itu supaya dilihat orang, dia itu punya jiwa sosial yang tinggi misalnya. Atau menyingkirkan itu ya supaya jadi bekal untuk maju menjadi ketua RT atau di pilkada misalnya. Nggak ada tendensi dan kepentingan duniawi apapun yang ternyata dalam hatinya, murni. Nah, Nabi SAW akhirnya kemudian apa? Karena keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ya, beberapa ulama banyak mengatakan dengan keutamaan ikhlas ini ya, dengan ikhlas itu akan bisa menjaga. Ya, ini pernah kita sampaikan kalau nggak salah ya, saya lupa di sini tempat lain, menjaga yakni dari fitnah terbesar bagi umat ini, yaitu fitnah wanita. Itu ikhlas ini coba. Ya, kita tahu bahwasanya fitnah wanita ini paling besar. Fitnah harta mungkin orang bisa menahan, apalagi zaman ini. Tapi kalau fitnah wanita luar biasa, terutama di zaman ini. Maka hiasilah kehidupan kita dengan ikhlas, karena itu akan menjadi perisai yang akan menjaga kita dari fitnah wanita. Bisa kita renungkan surat Yusuf ayat 24. Surat Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Nabi Yusuf ini ya, dikunci di dalam kamar oleh Imra'atul Aziz. Walaqad hammat bihi wa amma biha laula ar'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Oh, ternyata kuncinya Nabi Yusuf terlepas dari jeratan fitnah wanita itu karena innahu min ibadinal mukhlasin, karena keikhlasannya. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi itu menyebutkan bahwasanya posisi Nabi Yusuf itu bukan sembarangan. Artinya ujiannya itu berat banget. Seandainya kita ya berada di posisi Nabi Yusuf, belum tentu kita selamat. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi itu merinci sebab-sebab yang menunjukkan bahwasanya ujian yang dihadapi dari fitnah wanita pada diri Yusuf itu amat berat banget, nggak semua orang bisa lolos. Ya, merinci. Salah satunya beliau mengatakan Nabi Yusuf pun demikian dengan Imra'atul Aziz, itu adalah laki-laki dan wanita yang normal. Kalau normal berarti masih punya apa? Syahwat. Beda kalau seandainya dalam kamar ternyata yang perempuan sudah menopause, yang ya wong ngumpul ke 10 orang menopause ya enggak aman insya Allah kan gitu. Ini beda, masih normal kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, ya, mereka ini adalah terutama Nabi Yusuf, ini masih muda. Ya, bedalah syahwat, semangat, tekad. Pokoknya ini darah muda, makanya disebut darah muda, bukan darah tua. Karena darah muda ini meledak-ledak. Apalagi kalau dikaitkan dengan apa? Dengan syahwat. Sudah normal. Ya beda kalau seandainya orang yang nggak normal. Ya ini maaf, itu beda. Orientasi seksualnya itu punya penyakit atau punya kelainan. Ya meskipun dia itu laki-laki, tapi kalau nggak normal dia nggak
nggak tertarik sama sekali dengan wanita. Tapi ini normal, Nabi Yusuf muda, yang perempuannya cantik, yang laki-lakinya juga ganteng. Bukankah Nabi Yusuf itu orang yang ganteng? Lebih ganteng siapa? Pernah kita sama ini. Lebih ganteng siapa? Rasulullah apa Nabi Yusuf? Ya? Rasulullah. Yakin ya? Tapi ya maka di sini Badail Fawaid Ibnu Qayyim mengatakan yang lebih ganteng tetap Rasulullah yang lebih tampan. Ya. Kalau Nabi Yusuf separuhnya, kalau Rasulullah yakni sepenuhnya, full. Hanya saja tidak pernah disebut tentang ketampanan fisiknya Rasulullah, kata Ibnu Qayyim, karena ketampanan fisiknya Rasulullah tertutupi dengan ketampanan akhlak dan perangainya Rasulullah. Yang akhirnya tidak disebut di dalam kisah para sahabiat, kemudian sampai ada yang apa? Memotong-motong dan mengiris jari jemarinya nggak akan kita jumpai di dalam masanya Rasulullah. Yang ada di masanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi semuanya tertutupi dengan kewibawaan, kelembutannya, dengan akhlak baiknya. Yang akhirnya maaf ketampanan secara fisik itu sudah tertutupi dengan perangai baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu yani ta'ala. Taib, ini juga ya normal, masih muda, cantik dan tampan. Kemudian posisi Nabi Yusuf ini juga berat. Posisinya dia itu jauh dari kampung halaman. Karena orang yang ketika hidup di lingkungannya sendiri itu pasti kadang-kadang jaim. Ada masih merasakan rasa malu. Tapi giliran kita itu berada di perantauan bebas. Merasa nggak ada Pak RT yang melihat. Ya istri pun ya nggak tahu. Anak-anak pun ya apalagi sudah. Akhirnya kita lebih leluasa dan biasanya bebas. Biasanya apa? Di luar kontrol kendali. Dan posisi Nabi Yusuf juga sama. Bayangkan di Mesir, keluarganya banyak di Palestina. Maka biasanya kondisi seperti ini memudahkan. Seandainya saya berbuat apapun, gak akan membahayakan siapa? Keluarga, bebas sudah. Apalagi posisi Nabi Yusuf itu juga sudah lama berpisah dengan siapa? Keluarganya, karena kan dijual ya ke kerajaan, yakni raja di Mesir. Dan yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah, ya ini yang sebenarnya paling berat. Ya, yang berat itu juga itu ditutup di dalam kamar cuma 2 orang. Ya bayangkan, kalau seandainya kita sudah di dalam kamar mau ngapain? Dikunci yakni semuanya. Ya, dan yang paling berat itu sebenarnya adalah posisi dan status Nabi Yusuf itu bawahan. Sedangkan perempuannya apa? Atasan. Bayangkan kalau seandainya kita sebagai OP kemudian direkturnya cantik, terus kemudian kita nyapu di ruang terus dikunci, sedangkan direktur perempuan pengen berbuat ya zina misalnya dengan kita. Ini posisi yang serba sulit. Karena apa? Kita posisinya lemah. Kita nggak mau nanti kita yang akan dituduh mau berbuat zina. Susah, serba salah. Mau tapi ya iman Ustaz. Mungkin ngono orang. Lawang cantik, kurang apa sudah? Masya Allah, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan satu persatu alasan seandainya kita manusia, apalagi di zaman ini posisinya seperti Nabi Yusuf ya sudah. Ya gimana lagi ya, dipaksa. Ya, saya juga normal Ustaz, gimana lagi? mungkin alasan-alasan itu akan menggugurkan. Ya tapi subhanallah, ceritanya kan nggak seperti itu kan? Yusuf alaihissalam akhirnya juga keluar dan itu sudah dijawab oleh Allah di akhir surat Yusuf ayat 24, innahu min ibadinal mukhlasin. Ternyata keikhlasan Nabi Yusuf itulah yang menyelamatkan diri beliau alaihissalam dari jeratan fitnah apa? Wanita. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya dengan ikhlas itu akan bisa mendapatkan naungan di akhirat, terutama di padang apa? Mahsyar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dhilluh.
Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya, ada nggak yang ada kaitannya dengan ikhlas, yaitu sedekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika tangan kanan tanpa diketahui oleh, ini kiasan yang menunjukkan bahwa orang ini berusaha beribadah, wujudnya di sini sedekah, hanya mengharap ridha Allah. Sampai tangannya sendiri saja nggak tahu, apalagi orang lain. Jadi memang dia beribadah bukan untuk diekspos besar-besaran, agar orang itu tahu dan bisa melihat dan menyaksikan, bukan itu tujuannya. Lawang tangannya sendiri saja nggak tahu, apalagi orang lain. Lah ini naungan ya nih jamaah dirahmati Allah, dan kita tahu naungan ini ada 2 makna. Ada yang mengatakan naungan ini secara zat hissi, artinya kita tahu di padang mahsyar ini kan tempatnya sudah memang nggak ada naungan sama sekali. Beda dengan dunia, saat panas-panasnya musim panas seperti ini, banyak naungan, halte, emperan, rumah, semuanya sampai naungan pohon. Di padang mahsyar ya ini nggak ada sama sekali. Ya, pun demikian matahari didekatkan dengan kepala kita sudah. Pun demikian, ya, masa tunggunya dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah 40 tahun. Yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Tinggal dihitung ya ini saja. Kalau seandainya kita ngantri di lembaga-lembaga dan instansi pemerintahan enak sekarang. Lama-lamanya 1 jam 2 jam gak ada masalah. Duduk manis, AC, hampir semua AC sekarang Pak ya. Di sana nggak ada. Hanya untuk menunggu masa amal dan catatan kita itu akan diverifikasi. Lah disinilah ada mengatakan naungan itu adalah naungan yang benar-benar ya berkaitan dengan fisik. Ya. Sedangkan naungan di sini itu bisa berkaitan dengan apa? Kemudahan. Kemudahan yang dilalui oleh manusia semenjak dimasukkan ke liang lahat. Kita tahu dalam liang lahat itu ada naim dan ada azab kubur. Maka salah satu di antara bentuk naungan itu artinya kemudahan, pertolongan dari Allah semenjak ia berada di liang lahat, dijauhkan dari azab kubur. Ketika ia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, Allah memberikan naungan. Salah satunya ini, Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan yakni juga kesempatan untuk bisa minum seteguk air dari telaga yang itu akan bisa menahan dirinya dari rasa apa? Haus yakni selamanya. Ketika nanti diverifikasi yaumul hisab, Allah berikan kemudahan. Ketika nanti di mizan, Allah berikan kemudahan sampai meniti sirat, sampai nanti di jannah. Itu adalah makna naungan yang kedua, yaitu kemudahan. Semuanya itu berawal dari kunci yang ikhlas. Yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah, keutamaan yang ikhlas, ya, dan itu ada di dalam ayat ini, yuriduna wajha. Itu adalah akan bisa apa? Mengabulkan apa? yakni doa dan menjauhkan dari mara bahaya yang lebih besar. Ya, dengan ikhlas itu bisa mengabulkan doa dan menjauhkan dari bahaya yang lebih besar. Salah satu dalil untuk memperkuat nomor 4 ini apa ya nih jamaah? Kalau kita pernah ada 3 orang yang terkungkung dalam gua. Coba kita lihat. Semuanya kasusnya yakni sama, ingin diselamatkan. Dan semuanya tahu betul bahwa Allah tidak akan menyelamatkan kita kecuali dengan tawasul amal soleh yang dirasa paling ikhlas. Makanya semuanya akan mengatakan apa? Ya, mencari apa ya amal yang paling ikhlas, itu yang disebutkan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang ikhlas. Bahkan orang-orang yang ikhlas itu bisa dijauhkan dari mara bahaya yang lebih besar. Kenyataannya, endingnya, akhirnya orang ini benar-benar bisa keluar dari gua yang sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia nyata sepertinya sudah nggak mungkin
Lawang didorong yani saja nggak mungkin sebuka batu yang menutup apa? Menutup ya di mulut gua. Ya iya kalau zaman ini masih ada HP, ada alat komunikasi yang canggih, mungkin masih tergambarkan bagaimana kita bisa mencari bantuan keluar. Tapi kalau seandainya zaman dahulu subhanallah sudah. Makanya mereka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dalam gua ini kecuali dengan amalan-amalan yang paling ikhlas pada diri kita cari dan berdoa. Dan kita tahu kisah ini berakhir dengan mereka diselamatkan oleh Allah dari gua yang sebelumnya tertutup rapat oleh semoga batu yang besar. Kemudian yang terakhir yang kelima. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Keutamaan ikhlas yang kelima ini adalah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan. Lah, ini dijelaskan oleh Syekh Yani Sa'di rahimahullah taala. Kunci kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam beribadah. Dan yang kedua, berbuat baik ya kepada siapa? Kepada sesama. Ya, makanya Syekh Yani Sa'di mengatakan madar as-sa'adah, kunci dari kebahagiaan seorang hamba ketika di dunia itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlasul amalillah dan yang kedua al-ihsan ilal khalq. Yang pertama ikhlas. Di saat ia berbuat apapun yang ibadah dan amal soleh, dia nggak punya tendensi dan kepentingan apapun. Dia berbuat ibadah, sholat, puasa murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana sandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat. Yang kedua, dia sadar bahwasanya manusia dengan manusia yang lain itu tidak akan bisa hidup sendirian. Ya, butuh untuk yang namanya tolong menolong, gotong royong, saling membantu, saling menopang. Maka tatkala orang itu hubungan vertikal antara dirinya dengan Allah dalam hal ibadah murni hanya dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla semata. Di sisi lain hubungan sosial, dia selalu berbuat baik, membantu siapapun yang membutuhkan. Maka apa yang dia rasakan? Kebahagiaan. Ya, berbeda kalau seandainya jamaah dirahmati Allah sudah berbuat ibadah tapi untuk kepentingan manusia, itu nanti nilainya berbeda. Ya, berarti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hati-hati. Orang yang enggak ikhlas itu adalah orang yang selalu pengen minta pengakuan dari orang lain. Lah ngapain? Cerita kesana kemari, pengen ditunjukkan saya hadir loh ini. Kerja bakti coba dilihat itu loh, bahwa sabit. Berarti orang yang gak ikhlas itu menunjukkan adalah orang-orang yang selalu meminta pengakuan dari orang lain. Sedangkan orang ikhlas tidak, gak butuh. Kalau itu amalan ibadah yang memang dilihat banyak orang, dia gak ada beban seperti sholat jamaah. Kalau seandainya itu amalan ibadah yang memang disunahkan untuk disembunyikan seperti sedekah sunnah atau sholat malam, itu pun gak jadi soal. Karena memang hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bahagia ketika apa? Ia menggantungkan semuanya kepada Allah dan tidak meminta pengakuan dari makhluk. Pun demikian dengan ini jemaah. Ya, kalau seandainya kita sudah terbiasa untuk berbuat baik kepada sesama, enak sudah. Ya, berbeda kalau seandainya kita membatasi, nggak menunjukkan empati dan lain sebagainya, pasti akan muncul yang namanya dendam. Akan muncul yang namanya celaan. Akan muncul yang namanya permusuhan. Karena apa? Nggak ada hubungan yang terjalin dengan baik kita sebagai makhluk yakni sosial. Makanya kalau seandainya kepada Allah totalitas, kepada manusia pun dia berbuat baik, maka inilah ciri dan kunci orang yang paling bahagia, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir yakni As-Sa'di rahimahullahu yani ta'ala. Baik, yani jamaah dirahmati Allah, ini adalah yang keempat. Adapun ya sedikit kita masuk kelima. Kita pengen membahas tentang tafsir yuriduna yani wajha. Ya, kalau tadi secara umum ayat ini menunjukkan akan urgensi keikhlasan dalam beramal dan keutamanya juga cukup banyak.
Ya, seharusnya ini yang nomor 4 tadi, tapi nggak ada masalah. Tafsir yuriduna wajah, mengharap yakni wajah Allah atau Rob mereka. Maksudnya apa penafsirannya ini? Nah, disinilah kemudian saya ingin mengaitkan antara surat Al-Kahfi ayat 28 dengan surat Al-Lail ayat 20 kalau nggak salah. Ya. Dalam surat Al-Lail ayat yang ke-20, insyaallah apal ya. Illa batigha awajhi rabbihil a'la. Ya, kalau di sini kan ibtigha awajh. Kalau di sini yuriduna wajah. Sama-sama di sini ada kalimat wajah dan kalimat yani wajah. Lah, disinilah kemudian ini hampir sama ya. Ibnu Katsir memberikan komentarnya terhadap surat Al-Lail ayat yang 20 dan itu bisa dipakai untuk surat Al-Kahfi ayat 28 yang dimaksud yuriduna wajah, mengharap wajah Allah, itu artinya apa? Mengharap sekali ya, melihat wajah yakni Allah. Melihat. Makanya beliau mengatakan apa? Toma'an fi ayyah sulalahu ru'yatuhu fid daril akhirah fi raudhatil jannah. Melihat wajah Allah di surga. Jadi tatkala kita mendapati wajah Allah, li wajhillah dan lain sebagainya, itu ternyata tersimpan sebuah makna yang dalam. Salah satunya diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, mengharap wajah Allah itu sebenarnya adalah pengen bisa melihat wajah Allah secara langsung nanti di yani jannah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ketika memang demikian Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Allah ya memiliki yani wajah. Ya. Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Salah satunya adalah ayat. Nah, kalau sudah ayat ini ya ini juga termasuk dalil. Ini juga termasuk dalil. Surat Ar-Rahman juga termasuk dalil. Ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Itu juga ada wajah. Ya, ini juga dalil dan dalil. Banyak. Itu menunjukkan Allah memiliki wajah. Hadis misalnya. Oh, ini paling banyak juga ini juga. Beberapa ulama ada yang mencoba untuk mengumpulkan kalimat wajahnya Allah di dalam Bukhari dan Muslim. Itu saja ya lebih dari 25 hadis. Itu baru dari apa? Bukhari dan Muslim. Belum lagi dengan Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai dan lain sebagainya. Belum lagi dengan Musnad Imam Ahmad. Belum lagi dengan Musannaf, misalnya Musannaf Abdul Razak dan banyak sekali. Lebih banyak. Artinya apa? Sudah tidak mungkin lagi ditolak bahwa Allah memiliki wajah. Didukung dalil ayat, didukung oleh hadis, dan yang terakhir itu adalah yani ijma. Ya. Termasuk yani hadis di sinilah Nabi SAW pernah bercerita bahwasanya engkau akan melihat wajah Rabbmu itu ya dengan terang benderang. Sebagaimana juga di dalam sebuah hadis Nabi SAW bercerita ketika penduduk jannah sudah masuk jannah, semua sudah masuk jannah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada penduduk jannah, kira-kira ada nggak permintaan yang lain? Fima makna. Penduduk jannah mengatakan sudah, apa yang kita dapatkan di jannah ini semuanya sudah sempurna sudah. Kita nggak mungkin apa-apa lagi. Semuanya sudah terfasilitasi, terpenuhi. Kita mau langsung dipenuhi. Apalagi yang kita minta? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka tabir dan terlihat yani wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak ada nikmat yang paling agung di jannah kecuali ketika penduduk jannah melihat langsung apa?
wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ditunjukkan oleh ijma, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yaumaidil lamahjubun. Orang-orang kafir terhalangi dari Rabb-nya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa terhalangi? Terhalangi itu artinya orang kafir, penduduk neraka itu nggak akan mungkin yang bisa melihat apa? Wajah Allah. Untuk bisa melihat orang-orang jannah itu menikmati kenikmatan, mereka bisa melihat. Bahkan hawa sejuknya ketika mereka itu di neraka itu kadang-kadang juga masih terasa. Tapi untuk wajah Allah, ya mereka tidak akan mungkin dan mustahil, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, karena ini adalah kenikmatan yang teragung dan kenikmatan yang paling afdol yang hanya dirasakan oleh penduduk yakni surga. Lah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini adalah Allah memiliki yakni wajah. Pembahasan yakni ini cukup yakni panjang. Yani intisarinya ya kita kembali lagi kepada tafsir yuriduna yani wajah. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, mengharap tidak hanya wajah. Apa arti mengharap wajah itu? Mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya wajah? Iya. Ini dalilnya hadis dan yani ijma. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya satu, ya, Allah, ya, maaf, wajah Allah itu sempurna. Itu adalah poin pertama. Artinya kita jangan sampai mengatakan bahwasanya, kalau seandainya Allah punya wajah nanti seperti manusia. Ya. Nama boleh sama, berkali-kali kita sampaikan. Tapi hakikat dan esensi ya itu boleh berbeda. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala juga punya rahmat. Manusia juga punya rahmat. Tapi rahmatnya dan kasih sayang Allah pasti berbeda. Sekalipun memiliki makna atau nama dan lafaz yang sama. Ya, ketika kita mengatakan Allah Maha Kuasa, pertanyaannya, manusia punya kuasa enggak? Punya. Allah Maha Kuat, manusia punya kekuatan enggak? Tapi kita yakin bahwasanya kekuatan Allah, wajah Allah sebagaimana yang sudah kita jelaskan itu sempurna. Kemudian para ulama mengatakan wajah Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Ya, dan inilah sebenarnya masih banyak kaidah-kaidah yang lain, nanti bisa merujuk kepada kitab Al-Qawaidul Muslah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di situ kita akan diajari untuk memahami kaidah-kaidah dasar ketika berhadapan dengan Asmaul Husna dan Sifatul Ula. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala mulia dan sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ada banyak kaidah-kaidah. Tapi paling tidak ini adalah dua kaidah mendasar. Ingatlah, semua sifat Allah, semua nama Allah itu baik dan sempurna. Berarti tidak ada apa kalau sempurna itu? Tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat sama sekali. Beda dengan kita. Ya, nama manusia pasti kurang. Pasti ada cacatnya. Sifat manusia juga pasti memiliki banyak kekurangan. Ya, kita kasih contoh ya, antara sempurna dengan nomor 2 nanti. Sempurna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Ketika Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, maka nama ini sempurna. Karena nama sesuai dengan sifatnya. Ar-Rahman memiliki nama Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala juga ngasih dan memberikan kasih sayangnya. Berbeda dengan manusia. Kadang manusia itu punya nama Rahim, tapi ternyata sifatnya killer. Bisa enggak? Artinya tidak ada sinkronisasi antara nama dengan sifat. Itu banyak malah kita jumpai. Ya, lah pun demikian dengan nama-nama yang lain. Misalnya namanya Dermawan, tapi ternyata paling pelit dan
bakhil, bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ketika Ghafur, ya pasti punya sifat mengampuni dosa-dosa hambanya. Pun demikian dengan sifat misalnya Sami, pasti punya sifat mampu, punya kuasa untuk mendengar apapun yang terjadi di alam semesta ini dan tidak ada yang terselubung darinya. Lah, itu menunjukkan apa? Kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajah Allah ini salah satu sifatnya itu berbeda dengan yakni makhluk. Ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang suka apa? Bantahan pada orang-orang yang suka yakni takwil. Takwil itu artinya mengalihkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Padahal wajah ini itu kita imani, kita yakini ya wajah Allah. Kita mau takwil kemana, itu akan semakin memperkeruh permasalahan, akan semakin menjadikan sifat ini tidak jelas. Makanya para ulama mengatakan, coba telusuri ya ini saja. Ketika orang-orang mentakwil wajah, jangan kita yakini Allah punya wajah. Tapi itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Rahmat misalnya. Lalu terus bedanya apa? Rohim dengan wajah. Karena nek misalnya kita mensifati Allah punya wajah, nanti sama dengan manusia. Anda mentakwil wajah dengan ya ridho misalnya, atau dengan kalimat yang lain misalnya, manusia juga punya ridho. Kenapa enggak engkau takwil kepada makna yang lain? Enggak akan menyelesaikan masalah. Mereka akan menginginkan untuk mentakwil wajah dengan ridho misalnya, karena wajah itu nanti ada sisi keidentikannya dengan manusia. Oke, ente mau ke bawah kemana? Ditakwil kemana? Ke ridho. Ridho ini lebih tepat tuh, Ustaz. Oke, tapi bukankah manusia juga punya ya ini ridho? Manusia ridho, Allah Subhanahu wa taala ridho. Berarti sama, no? Anda harus merubah, mentakwil lagi. Karena manusia juga punya ridho. Ditakwil ke sana kemari tetap tidak akan menyelesaikan ya ini masalah. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan ya sudah, kita imani sesuai dengan hakikatnya. Enggak usah kita takwil, enggak usah kita alihkan. Enggak usah kita fobia, ada rasa takut, ada mirip, ada sama. Lafadz boleh sama, enggak ada masalah. Yang penting kita mengimani dan meyakini bahwa hakikatnya titik. Ya, pembahasan ini insya Allah cukup panjang dalam pembahasan yakni ilmu, yakni tauhid, dan insya Allah pada pertemuan yang ini nomor berapa ini? 4 ya? 5 ya? Insya Allah nomor 6 nanti kita akan membahas lebih rinci ya tentang mengimani ya. Mengimani yang keenam ya, beriman yakni bahwa ya Allah ya bahwa wajah Allah akan bisa dilihat. Tapi ini pembahasannya insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, beriman bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Dan ini pembahasan cukup panjang nanti, karena ini kembali kepada penafsiran dari Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ketika yuriduna wajah, itu bukan mengharap wajah, maksudnya apa? Mengharap ridho tidak, tapi itu adalah mengharap bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Maka disinilah ya nomor 6 kita akan buat lebih rinci. Kita harus beriman bahwa wajah Allah itu akan bisa dilihat. Cuma permasalahan ini nggak semudah yang kita bayangkan, karena akan muncul orang-orang yang menolak. Salah satunya Mu'tazilah, itu satu geng semua. Mu'tazilah bareng dengan Jahmiyah, bareng yani pula
yakni dengan orang-orang Batiniyah sampai orang Khawarij, mereka satu geng menolak bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Wajah Allah tidak akan mungkin bisa dilihat. Salah satu yang dipakai itu adalah surat Al-A'raf ayat 143. Ya, sebenarnya dalil antara kelompok sesat ini dengan Ahlus Sunnah dalilnya sama, surat Al-A'raf ayat 143. Tapi yang membedakan apa? Sisi pendalilannya. Jadi sumbernya sama, ayatnya juga sama, suratnya juga sama. Tapi untuk memahami isi kandungannya itu ternyata memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau seandainya orang-orang Mu'tazilah dan teman-temannya itu menganggap, ini lagi kisahnya Nabi siapa? Ya, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini Mu'tazilah dan gengnya, sedangkan yang kedua ini Ahlus yani Sunnah. Kalau Mu'tazilah sama-sama pakai surat Al-A'raf ayat 143, sama-sama. Ya, ketika Nabi Musa itu pengen Rabbi arini kaifa tuhyil maut, dijawab oleh Allah, qala lan taroni. Lah ini yang kemudian memunculkan perbedaan penafsiran. Ya, kata orang-orang Mu'tazilah, loh coba kita lihat. Nabi Musa saja dibantah oleh Allah, engkau tidak akan bisa melihatku. Berarti orang-orang Mu'tazilah percaya Allah itu enggak akan mungkin bisa dilihat kapanpun, karena ketidakmampuan manusia itu bersifat absolut mutlak. Tapi kalau Ahlus Sunnah nanti kita akan sampaikan, itu membedakan antara alam dunia dengan alam yakni akhirat. Insya Allah nanti kita akan sampaikan pembahasan yakni ini lebih rinci, termasuk diantaranya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh enggak kita meminta sesuatu dengan menggunakan wajah Allah? Satu contoh misalnya, ini dalam kaitan tawassul. Kalau kita tawassul, kadang-kadang kan dengan menggunakan sifat Allah. A'udzu bi kalimatillah. Kalimat itu sifat, wajah Allah juga sifat. Boleh enggak kita meminta sesuatu dengan tawassul dengan wasilah wajah Allah? Ini ternyata ada pembahasan khusus juga dari para ulama ilmu akidah, dan insya Allah semuanya nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yakni mendatang bi'idznillah ta'ala. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk yakni kita, termasuk beberapa faedah yang lain. Karena belum selesai juga, yuridkal wasbir nafsa kamalatuna rabbam bil ghadati yuridna wajah yakni wala tuti man aghfalna qalbahu. Ini nanti juga ada faedah-faedah yang lain yang akan kita sampaikan. Ada pertanyaan ya nih coba? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah? Taib insyaallah. Mudah-mudahan ya, nanti kita akan membahas lebih rinci masalah ini. Ya, manakah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan bagaimana cara membantahnya, karena ini cukup unik. Dalilnya satu tapi beda persepsi, sudut pandang yang berbeda, yang akhirnya memunculkan perbedaan dan silang pendapat di kalangan ya dua kelompok besar ini, antara Ahlus Sunnah dengan kelompok yang lain yang diketahui oleh orang-orang yakni Mu'tazilah. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperjumpakan yakni kita di bulan mendatang bi'idznillah ta'ala, dan semoga apa yang kami sampaikan yakni hari ini memberikan manfaat untuk kita yakni semuanya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.